تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Silakan yang tidak berkendala sinyal di-on-kan videonya terlebih dahulu, biar nanti saya nggak ngomong sendiri nih. Ada Mbak Ani, ada Budian, ada Teh Hawa, ada Teh Siti, Teh Mardia, ada Teh Puji, dan teteh-teteh yang lain. Insya Allah, alhamdulillah ini sudah on nih Teh Siti dan semoga yang lain segera bisa menyusul ikut on juga ya videonya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah selalu atas izin Allah ya teman-teman. Hari ini kita dipertemukan di workshop menggapai sholat subuh pertemuan ke-17. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman ya ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan workshop kita di pertemuan ke-17 ini, kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kemarin di pertemuan ke-16 silahkan kita mereview materi di pertemuan kemarin ya. Mangga saya persilahkan kepada teman-teman yang hadir di pertemuan ke-16 untuk merefresh, mereview terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Semangat. Mau Teh Siti, Teh Hawa, ini kalau nggak ada yang merefresh gimana? Kita tutup dan kita akhiri pertemuan ke-17 ini. Ayo, siapa yang mau merefresh?
Memahami makna surat Al-Fatihah. Ya, boleh. Cara merayu Allah di surat Al-Fatihah. Apalagi. Ini nggak mau bicara nih. Mbak Herika nih. Oh, lagi di luar. Siap. Yang lain, yang lain. Ini tadi dari Mbak Herika. Kemarin memahami makna surat Al-Fatihah. Cara merayu Allah di surat Al-Fatihah ya. Ada lagi? Ada tambahannya lagi? Silahkan. Penambahan. Ya, tambahan. Alhamdulillah, Bu Dewi sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang jadi ngerekam siapa? Ya nih, kok udah direkam? Ini banyak suara di sini masuk nggak ya? Masuk sih, cuma nggak begitu Masuk, Bu. mendominan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, tunggu ya teman-teman. Ya, ini nggak ada suaranya. Apa jaringan saya yang nggak ada ya, Teh? Memang belum dimulai, Bu. Bu Dewinya sedang mengkondusifkan dulu. Ya. Ini udah dibuka. Udah. Oh, jadi nungguin saya nih. Ya. Aduh. Tapi sini ramai banget ya Allah. Ya dicoba aja ya. Semoga kondusif ya. Minta doanya kepada teman-teman. Kedengeran nggak ramai banget? Dengeran, tapi tidak terlalu mendominan. Ya. Apa pindah ke kamar mandi kali lebih kondusif kan? Aduh, ntar bunyinya beda lagi. Yaudah, sebentar deh saya pindah dulu cari ruangan. Ini saya semua dikunci ruangan ya. Bentar. Yaudah ngobrol dulu ya sama Tiani ya. Aduh, kita udah kebanyakan ngobrol lah. Ya apalah ngobrol apalah ya. Oh itu berbagi apa makrifatullahnya, berbagi syukurnya boleh lah. Ya bentar. Ya, ya, ya. 1 detik ya. Silakan teman-teman yang mau berbagi makrifatnya bisa, semoga nanti juga yang teman-teman bagi ini semoga tidak menjadi aib ya, tapi bisa jadi menjadi penyemangat buat teman-teman yang lain. Bayona, Bayona PKU, PKU itu Kan kan baru. kan ya, oh, iya kan baru, Insya Allah. Bu Nur Hidayah lagi ada pasien nggak? Bu Nur Hidayah. Baru selesai, pasiennya Oh, baru beres. baru beres Tadi, melahirkan. Apa nih? iya, Melahirkan?
Bukan cuma periksa-periksa hamil sama KB. Oh, ini Bu Bidan kita nih di sini nih, Bu Nur Hidayah. Afwan Teh Yani ada yang minta share link lagi. Oh, di grup? Iya, ada Boleh yang di-share baru aja. masuk. Ya, silahkan di-share aja. Oke. Alhamdulillah, teman-teman yang lain yang masih off kamera nih, silahkan di-on-kan. Kita menyambut di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kita memaksimalkan dulu ya, teman-teman. Teh Yani boleh berbagi. Boleh banget, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya tadi pagi ceritanya itu eh, mau jemput anak ke pesantren, mau jemput anak itikaf di Azikra. Ya, jadi kita udah isi form gitu. Bahwa akan dijemputnya nanti di sekolah, jadi anaknya harus dianterin ke sekolah, udah deal, terus ke ustadznya juga udah deal. Jadi saya dari sini karena suami kerja nggak bisa jemput ke mobil, jadi pakai kereta. Saya di sini berangkat pakai kereta ke Bogor. Ternyata pas sudah nyampe Bogor, dapat kabar dari ustadznya bahwa anaknya sudah nunggu di Azikra dan ikut ke temennya eh, yang orang Serpong. Saya, jadi saya dari kereta balik lagi lah ke Serpong gitu, balik lagi ke Serpong. Jadi ya Allah, tapi ada hikmahnya bagi saya. Jadi sepanjang perjalanan dari naik kereta dari Serpong menuju dengan beberapa kali transit gitu. Jadi menuju ke Bogor itu karena sudah dapat pelajaran ma'rifatullah dari ustazah. Jadi selama perjalanan itu saya makrifat, lihat berbagai tingkah orang, saya berzikir, memuji Allah gitu, beristighfar itu sepanjang perjalanan. Ketika dapat duduk di kereta dipakai murojaah gitu. Kebetulan yang di murojaah adalah juz 20. Ini tadarus ya, tadarus pakai HP di juz 22 23 23 24 23 ya, yang ada surat Yasinnya. Uh, Kemudian pas balik lagi, pas sudah sampai ya karena anaknya sudah ada di posisinya sudah ada di Serpong, jadi kita balik lagi, kereta itu langsung balik lagi. Jadi sudah nyampe stasiun Serpong, stasiun Rawabuntu gitu. Akhirnya apa ya maksud Allah? Apa pesan pesan cinta dari Allah dengan kejadian seperti ini? Oh, berarti Allah itu ingin saya itu dalam seharian ini saya harus berzikir, banyak berzikir. Saya harus banyak tadabur. Subhanallah, itulah pelajaran yang luar biasa ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, tidak ada perasaan nyesal, tidak ada perasaan marah, tapi bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya ternyata seharian ini jadi banyak marifatullah, jadi banyak berzikir kepadamu ya Allah. Itu seperti itu mungkin teh berbaginya. Mana ya? Yaninya nggak ada ya? Ada terlempar kali ya, Bu. Bu Dewi juga ada. Iya. Coba tunggu dulu. Masih di mute Bu Teyaninya. Dia ngomong sendiri Iya, kan. iya, iya. Masih di mute. Ya, Terkesima sama ceritanya Bu Atik. Jadi iya, iya. Yani kemana dulu? Teh Ani nggak kemana-mana. Saya masih Hilang. di sini. Oh.
Ini Bu Dewinya sedang cari tempat yang lebih kondusif dulu. Tadi agak sedikit ramai ya teman-teman. Mungkin ada yang mau berbagi lagi terkait makrifat. Tadi ada dari Bu Ati. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berbagi lagi. Silahkan. Bu Yona mungkin dari Pekanbaru. Ada yang mendapatkan miracle. Wes. Ya Allah. Assalamualaikum. Teteh mau saya bertanya. Jadi Bu kan ini berbagi malah bertanya. ya sekalian ini nih Teteh mau marifatullah sekalian bertanya sekalian ya. Jadi ini kadang kan dalam sholat tuh sering, memang dalam sholat tuh sering kadang menangis, kadang merasa diri ini banyak berdosa gitu Teh. Terus dalam sholat tuh kadang kusuk kali gitu, perasa gitu Teh. Tapi habis sholat tuh kadang marah-marah ke anak. Dari kemarin sebenarnya pengen bertanya ke Ustazah Dewi. Terus itu juga dalam membaca Al-Quran tuh kadang artinya paham, cuma kenapa susah masuknya ke hati gitu. Terus mas sering marah-marah ke anak gitu. Jadi dalam sholat tuh sering tuh menangis, apalagi eh, membaca Bismillah itulah memang merasa diri itu banyak dosa ini, apalagi kan dengan hijrah itu aku hijrahkan di anak dua, jadi anak pertama tuh masih banyak kesalahan-kesalahan lah dalam cara mendidik anak pertama, anak kedua gitu kan Teh. Jadi di dalam sholat tuh sering menangis gitu. Jadi ini kadang udah sholat udah menangis gitu, tapi udah selesai sholat kadang masih marah-marah juga ke anak. Pengen bertanya itu Teteh, terus itu juga, tapi alhamdulillah beberapa kali mengikuti sholat kajian Ustazah Dewi ini alhamdulillah adalah berkurangnya Teh. Alhamdulillah lah. Ya memang semuanya tuh yang Berproses. mempunyai alhamdulillah lah yang mempunyai itu mungkin kata Ustaz tadi itu mungkin banyak dosa-dosa, mungkin itulah karena banyak kesombongan, ujub dari hati atau apa. Jadi disinilah alhamdulillah dapatnya. Jadi udah berapa hari diikutin alhamdulillah berkuranglah marahnya sedikit. Insya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Salam. Terima kasih Bu Yona. Insyaallah. Ya alhamdulillah dapat tempat ini. Mudah-mudahan kondusif ya. Ya. Suara saya jelas nggak Teni? Jelas, jelas. Ya. Ada yang pada berbagi tadi ya? Ya. Berbagi dan bertanya. Ya, disuruh berbagi malah bertanya nih Bu Yona. Apa? Ya buat Bu Yona sabar aja nyimak dulu sampai selesai ya. Mudah-mudahan nanti jadi lebih sabar lagi. Ya, mudah-mudahan nanti nemu jawaban entah di kajian yang sekarang ya atau malam-malam besok ya. Yang penting minta terus sama Allah, minta dikasih taufik sama Allah ya. Kalau belum dapat taufik, belum mudah nih melaksanakan sabarnya, ikhlasnya belum mudah, apa-apanya belum mudah, pasti masih ada kesombongan. Apa berarti terus barengi dengan istighfar ya. Kalau masih sulit itu istighfar ya. Karena itu yang menghambat kita mendapat taufik dari Allah ya. Pokoknya semangatlah semua, kita semua sama-sama lagi berjuang untuk menjadi hamba yang terbaik ya. Karena hamba yang saya pernah dapat penjelasan ya bahwa belum dibuka ya, udah dibuka sama Teni ya. Lupa. Udah ya. Saya nggak usah pernah buka lagi ya. Alhamdulillah, Bismillah ya. Nah, apa sih yang maksud dengan takwa gitu? Kita selama ini kan mendengar takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah dan larangannya Allah. Nah, pertanyaannya. Misalnya ada yang meninggal belum melaksanakan seluruh perintah dan seluruh larangannya ya, boro-boro melaksanakan seluruh perintah dan larangannya gitu ya, meninggalkan larangannya, mempelajarinya aja belum hatam-hatam itu Al-Quran sama hadis itu. Coba teman-teman, Al-Quran udah berapa ayat yang dipelajari? Udah berapa puluh tahun hidup kita ya. Mungkin kita sekarang 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas ayatnya ya, paling pahamnya baru sholat, zakat, puasa, haji juga ntar kalau mau naik haji baru belajar gitu ya. Pahamnya tentang berapa ayat doang kita itu dalam Quran. Padahal ada 6.666 ayat. Nah pertanyaannya berarti kalau kita meninggal belum selesai itu nuntasinnya, mempelajari 66.000 ayat lebih. Belum hadis itu ada jutaan hadis. Kita belum selesai mempelajarinya, apalagi melaksanakannya. Sedangkan definisi takwa adalah menjalankan seluruh perintah dan larangannya. Berarti kita dapat nggak tuh gelar takwa?
Ya, nah, jadi ada penjelasan takwa versi satu lagi. Itu nggak salah juga, itu benar insya Allah ya, benar. Nah, tapi ada tambahannya gitu ya teman-teman. Apa sih maksud dengan takwa? Takwa itu adalah ketika kita tahu kita laksanakan. Ya, jadi seluruh perintah adalah yang sudah kita tahu. Nah, tapi nanti ada catatan lagi. Kenapa baru tahunya segini? Nah, kalau akibat kelalaian jadi dosa. Ya, kita malah sibuk urusan dunia aja gitu ya, ngejar dunia dari dulu ya, sekolah dari SD sampai SMA itu 12 tahun, belum kuliahnya bisa sampai 5 tahun, 17 tahun bisa jadi kita nggak dicatat sebagai menuntut ilmu karena syarat mendapat pahalanya nggak tercapai. Niatnya cari ridho Allah, caranya benar sesuai dengan yang diperintahkan Allah, itu kan syarat mendapat pahala. Niatnya selama ini mungkin kita belajar sekolah itu niatnya apa? Dapat nilai, punya biar bisa kerja dapat uang kan gitu ya, bukan untuk mencari ridho Allah. Bisa jadi begitu, sia-sia sekali amal kita selama 17 tahun tersebut ya. Belum yang lainnya ya, aktivitas kehidupan kita mungkin sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Salat juga nggak terpaut dengan Allah gitu ya. Nah, berarti peluangnya kita karena apa? Karena lalai, belum belajar Al-Quran seutuhnya, As-Sunnah seutuhnya, karena pasti karena lalai. Peluang paling mungkin ya, paling besarnya gitu ya. Nah, kalau karena lalai, itu yang akan dihisab oleh Allah. Makanya, yuk masih ada kesempatan, kita ngejar ya teman-teman. Makanya jangan lalai lagi, ngejar ya. Habis ini buktikan kehusuan dalam sholat itu ya. Dan dalam sholat itu kita mengagungkan Allah kemarin itu ya. Allahu Akbar. Tidak menyepelekan Allah berarti kan. Ya, ketika kita tidak mau belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah berarti kita menyepelekan Allah, menyepelekan hukum-hukumnya. Aku mah nggak butuh lah sama hukum Allah. Bisa tuh aku selama ini hidup juga dijalanin aja, nggak perlu tuh ya Pak dengan bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seolah begitu. Orang yang tidak mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah itu seolah-olah dia lagi bilang gitu kepada Allah. Itu merasa pintar, pedang nafkah gitu ya. Ya, membantu nafkah katanya, walaupun itu pro kontra ya. Membantu suami itu ada yang berpendapat jangan niatkan membantu suami ya. Nah, tapi ya mencari ini aja rezeki Allah ya, supaya kita bisa bertambah ibadah dengan rezeki tadi gitu ya. Nah, teman-teman, jadi misalnya ada yang misalnya bisnisnya jualan nasi padang atau jualan inilah ya, bisa apalagi lagi Ramadan gini nih ya, banyak orderan. Teman-teman misalnya nih lagi ngantuk ya, jam segini kan udah mulai ngantuk nih ya, tiba-tiba datang WhatsApp, Bu, bisa nggak besok buat sahur nih, kurang di masjid ya, sekian porsi. Kira-kira teman-teman langsung melek nggak tuh mata kita? Langsung melek nggak? Apalagi mau besok teh waktunya harus beri beras habis ya, listrik juga udah teriak-teriak, SPP belum lunas, ada orderan nih. Kira-kira langsung melek nggak? Langsung melek saya kira. Ya, nggak bilang, aduh ngantuk dah yang lain aja deh ya. Saya kira peluangnya di atas 50% itu diterima itu. Ya, langsung melek. Nggak punya modal, pinjam modal dulu. Artinya kenapa seperti itu? Kita ngerasa butuh sama uangnya. Nah, masalahnya kalau hadir di kajian ngantuk, teman-teman, dan kita kalah tuh ya, akhirnya tertidur ketika kajian ya. Ini nasehatin diri sendiri ya. Mungkin kita di posisi itu belum merasa butuh kepada ilmu ini gitu. Tidak sebutuh kita rasanya butuh uang. Ya, memang harus latihan memunculkan rasa butuh kepada ilmu. Dalam hal ini sebetulnya rasa butuh kepada Allah ya, karena ilmunya dari Allah. Kita butuh bimbingan dari Allah. Bimbingan itu salah satunya yang paling besar adalah berupa ilmu. Ya itu teman-teman. Jadi jangan mimpi deh kalau orang pengen dapat bimbingan tapi nggak mau belajar, nggak mau hadir di kajian dan belajar sungguh-sungguh menyimak gitu ya. Jangan mimpi dia itu akan terbimbing. Ya, itu seperti ada orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya, nggak mau punya pasangan, nggak doa, deket laki-laki juga nggak mau gitu ya. Pengen punya anak, ya Allah, itu kira-kira orang kayak apa itu ya? Orang aneh pasti ya. Kita harus melakukan prosesnya ya, ada proses yang jalani gitu, walaupun ya secara kun fayakun Allah bisa gitu ya, seperti Siti Maryam ya, tanpa ada laki-laki bisa hamil ya. Ada juga yang terlahir langsung ya hafal Al-Quran, ada gitu ya, tapi kita jarang kasus begitu. Itu Allah hanya menunjukkan kemahaannya. Tapi ada memang Allah memberikan di dalam kehidupan ini, ada wilayah manusia itu harus ada mengupayakan dulu ya. Salah satunya ini, kalau pengen pintar, pengen hilang kebodohannya, pengen terbimbing menuju cahaya Allah ya, maka harus belajar ya.
Pokoknya banyak minta maaf lah sama Allah ya. Kadang-kala Allah itu kalah gitu ya, kalah dengan urusan dunia, langsung melek itu kita ya. Atau termasuk misalnya teman-teman, misalnya saya nanya nih ya, pernah teman-teman sakit parah, pokoknya lemas nggak bisa bangun gitu ya, pokoknya lemas banget, mungkin entah yang ketabrak ya, habis operasi dan seterusnya, pokoknya butuh dipangku orang lah untuk duduk saja. Tapi misalnya terjadi gempa besar saat kita kondisi sakit gitu, kira-kira teman-teman berusaha lari nggak? Banyak loh kasus ya, berita itu yang sakit-sakit di rumah sakit itu begitu gempa besar tuh pasien-pasien tuh yang patah tulang apa juga mereka loncat-loncat gitu, lari-lari gitu ya. Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa mereka begitu? Yang tadinya lemes-lemes, sholat juga sambil ini gitu ya. Kenapa mereka lari? Apa Karena penyebabnya? takut. Takut, Karena takut apa lagi? untuk menghindari terkena musibah. Musibah lebih besar lagi ya. Mereka begitu mencintai diri mereka, jadi perlu diselamatkan diri mereka itu ya. Tapi Allah belum seperti mereka mencintai diri mereka sendiri berarti ya. Nggak perlu diperjuangkan, tapi untuk dirinya sendiri, untuk nyawanya mereka berjuang tuh, sakit juga bisa operasi tuh lari. Nah itulah perlu banyak kita berpikir tuh, salah satu bentuk ma'rifatullah tuh begitu ya. Lihat kasus gempa, kita cerminkan sama diri kita. Iya ya, yang sakit aja sampai loncat-loncat begitu. Aku gimana nih selama ini ya. Nah ma'rifat tuh begitu teman-teman, salah satu bentuk ma'rifat. Jadi tambah lagi ya dosa kita sama Allah ya. Sering nggak kita begitu sama Allah? Ya kita istighfar lagi. Banyak ilah-ilah selain Allah di hati kita tuh seperti itu. Ya, termasuk tadi kenapa kita sulit sabar? Karena kita masih diatur sama perbuatan orang lain, bukan belum diatur sama Allah. Nah itu kita Bu Yona pas hadir di kelas ini pertemuan keberapa ya, tentang ilah sudah masuk belum? Belum ya. Nah nanti boleh nyimak. Jadi saran saya nih, karena ini sangat terhubung ya, materi 1 sampai materi akhir itu terhubung ya, akan terbahas terus materi sebelumnya. Nah kayak sekarang ya, materi ilah tuh di pertemuan keberapa tuh, nah kita bahas lagi sekarang ya. Nah jadi silakan menyimak ya. Di hari-hari terakhir Ramadan tuh bukan sibuk ya, kadang-kadang sibuk yang apa ya, yang urusan dunia gitu ya. Sibuklah, perbanyak ya. Tadi bisa dengan memperbanyak kajian, pokoknya cari pahalanya banyak banget ya. Ada juga tadi pertanyaan di grup ya, saya jawab di sini. Apa amalan orang yang lagi haid di ketika ini ya teman-teman? Orang yang sedang haid itu kan terhalangnya hanya sholat, baca Quran. Kalau suami istri ya jima gitu ya, itu saja terhalangnya. Apakah dia terhalang dengan amal lain? Syariat itu banyak sekali loh, tidak hanya 3 ini ya. Cara kita mendekat kepada Allah itu banyak sekali. Ya lakukan itu di malam-malam ganjil. Nggak hanya ganjil lah. Saya kira semua malam di Ramadan itu spesial. Ya. Jangan modus, cuma pengen ganjilnya doang. Kalau nggak ganjil, ntar aja lah, nggak usah ke masjid, tidur aja dah ya. Itu berarti masih modus kita itu mendatangi Allahnya. Ya. Nah jadi gimana? Semua amal ya, entah itu zikir, teman-teman tumpukin aja tuh buku doa, bawa itu ya. Kalau saya pribadi kalau lagi haid ya pengen tetap ke masjid, tapi apa, cari selasar masjidnya, di selasar masjid ya, biar dapat suasananya aja kan. Kalau di rumah mah nggak doa sendiri itu gimana ya, memang ujian gitu ya. Tapi kalau di masjid itu di selasar, lihat orang pada ibadah tuh jadi dorongannya lebih nih. Kalau saya sendiri begitu ya. Nah, tetap ke masjid, cari selasarnya, teras masjidnya gitu ya kan, nggak boleh masuk. Nah kumpulinlah buku doa ya, apa orang pada sholat, pada tadarusan baca doa gitu misalnya ya, hatamkan tuh buku-buku doa. Atau zikir atau istighfar, atas raja apalah ya, yang itu mendekatkan kita dengan Allah. Atau kajian, bawa buku, baca buku. Pahalanya memang ini ya teman-teman, pahala membaca Quran dengan pahala kajian lebih besar pahala kajian. Ada bahkan hadis itu, orang yang belajar, kurang lebih hadisnya ya, saya nanti boleh teman-teman luruskan. Intinya belajar 1 ayat lebih baik dibandingkan 1000 rakaat sholat. Ya, saking utamanya mencari ilmu ya. Ada orang ahli ibadah tapi bodoh terhadap syariat, maka hidupnya itu juga ya bukan menghamba, banyak maksiat akhirnya ya. Ahli ibadah maksudnya ahli sholat gitu ya, ahli puasa, tapi dia enggak, dia bodoh dengan keilmuan ya, ilmu Al-Quran enggak, jadi hidupnya tidak terbimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu pasti penuh kemaksiatan hidupnya, nggak ada faedahnya ibadah yang dia lakukan ya. Memang ilmu itu yang utama, yang seperti saya sampaikan waktu cerita tentang Azazil ya,
Pertama kali Allah menciptakan Adam, lalu Adam ditanya-tanya, malaikat ditanya-tanya tentang nama-nama benda-benda. Malaikat nggak bisa, Allah tanya kepada Adam, ya. Lalu Adam bisa menjawab semuanya. Lalu kata Allah apa nih? Hambaku yang seperti ini nih, yang dia banyak ilmunya tidak akan merusak di bumi. Nah, jadi ilmu itu yang utama ya. Kalau punya ilmu tidak akan merusak di bumi. Nah, sekarang tuh bumi itu rusak, generasi rusak, anak-anak rusak, ya rumah tangga rusak. Itu karena semuanya nggak punya ilmu. Berumah tangga sekedar karena jatuh cinta. Pengen punya anak ya itu kan buah hati ya. Masa sih kita nikah nggak punya anak? Cuma sekedar itu aja gitu ya. Nggak mempersiapkan gitu. Ada tapi sedikit ya. Akhirnya rusak, generasi rusak tuh ya begitu. Penyebabnya kita bodoh teman-teman ya. Banyak kebodohan itu ya. Sehingga kita stres sendiri. Ikhlas susah, sabar susah ya. Bingung, mentok, bunuh diri lah banyak ya. Ya kan seperti nggak punya ilmu gitu. Allah udah kasih caranya ya. Makanya yuk belajar terus ya teman-teman. Mau terus belajar dengan saya juga yuk ya. Ada kelas hijrah cinta. Ini angkatan 13 sudah berjalan 10 pertemuan kayaknya ya. Nah teman-teman simak tuh pertemuan 1 sampai 10 dulu, terus gabung di pertemuan berikutnya boleh. Atau di Pejuang Subuh tiap hari Jumat pagi ya, Jumat subuh. Nah silahkan gabung. Atau di tempat lain ya, silahkan teman-teman, banyak sekali. Pokoknya fokus ya. Azamkan dimulai Ramadan ini dan seterusnya sampai seumur hidup saya akan penuhi hari-hari saya dengan mengkaji Islam ya, menerapkan. Saya ingin mengejar ketertinggalan, jadi saya punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya tuh dulu itu lalai untuk belajar ilmumu. Sekarang engkau masih punya kesempatan, engkau masih memberikan aku kesempatan. Terima kasih ya Allah, nih aku buktikan aku itu ingin menambal ketertinggalanku ya Allah. Bersungguh-sungguh ya, Senin sampai Senin lagi itu ya. Kalau perlu tambah tuh ya. Orang lama Senin sampai Minggu, teman-teman tambah lagi setelah Minggu udah hari berikutnya gitu ya. Bukan cukup nih seminggu 7 hari ya, tapi untuk kajian ya. Nah, pagi, siang, sore kajian. Nah, itu keren banget ya, teman-teman. Baik, nah sampai situ ya. Nah, itu tambahan atas apa. Jadi silakan maksimalkan aja ibadah yang bisa kita lakukan ya, apa ya jadi kembali ke apa? Takwa tadi. Takwa itu berarti apa? Kalau yang saya akhirnya pahami gitu ya, saya pribadi ya teman-teman boleh nggak setuju karena mungkin punya guru yang pasti yang banyak di luar sana yang lebih, dan saya bukan guru, cuma teman belajar ya, cuma berbagi apa yang saya dapat dari guru saya doang gitu ya. Nah jadi takwa itu adalah ketika kita tahu kita praktekkan, itulah takwa. Jadi menjalankan seluruh perintah Allah, larangan Allah yang sudah kita tahu ya, meninggalkan larangan sudah kita tahu. Jadi apa, ketika kita mati kita dalam versi terbaik diri kita ya gitu. Versi terbaik diri kita itu yang Allah minta itu. Makanya Allah utus masalah. Jadi dengan masalah kita jadi lebih dewasa. Kita sekarang ini hasil udah banyak masalah tadinya. Ya tadinya ngesot, mau berdiri jatuh lagi. Itu kan masalah. Tapi dengan itu jadi kita belajar gimana supaya nggak jatuh lagi, pegangan. Kan gitu ya. Dulu aja kita tuh pejuang sejati seperti waktu bayi. Ya. Nah berjuang terus, itu cara Allah membina kita, mendidik kita. Jadi kalau dikasih masalah bersyukur, Allah lagi kasih pengajaran ya. Tinggal dicari tahu caranya, belajar solusinya apa kira-kira ya dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi kita tambah dewasa ya. Jadi pas kita mati, jadi itu cara Allah mempersiapkan kita agar kita mati dalam keadaan menjadi hamba yang terbaik ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Nah lanjut ya, kita sekarang bahas, ya sudah bahas di pertemuan kemarin ya, tentang khusyuk bacaan ya. Khusyuk bacaan kemarin surat Al-Fatihah. Teman-teman sudah siap belum print outnya atau buku ini bacaan salatnya? Belum? Udah, alhamdulillah ya. Yang belum silahkan dia disiapkan ya, jadi buat coret-coretan ya, bukan coret-coret, buat tambahan catatan ya di setiap ayat yang kita akan bahas. Oke, bismillah ya. Yaitu kita kemarin sudah bahas Al-Fatihah itu ternyata setiap ayatnya dijawab sama Allah langsung ya, luar biasa, langsung berbicara dengan Allah. Nah kita mulai dengan basmalah. Kemarin ta'awudz sudah ya saya bahas sedikit. Nah kemudian basmalah ya teman-teman, bismillah. Nah dengan, kalau diterjemah bahasa Indonesia bi itu dengan ya, dengan nama Allah, bismi, kemudian Allah ya, bi itu dengan, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, ismi itu nama Allah ya, jadi bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman Rahim itu sama-sama itu sebetulnya dari kata yang sama, tadinya dari kata rahmat ya.
ada Rahman, ada Rahim. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu pemurah, Rahman itu pemurah, Rahim itu penyayang. Ya, seperti itu. Nah, kita cek ya, seperti apa sih kalau bukan versi terjemahan gitu ya. Tapi versi secara bahasa, menurut bahasa Arab itu apa maknanya. Nah, bi, nah teman-teman, bi ini ya dalam bahasa Arab itu disebut sebagai harfun, ya harf, ya atau kata, ya. Bi, nah bi ini kalau diartikan itu maknanya bisa banyak. Ada lebih dari 20 makna dari harf bi ini, ya kata bi, ya. Huruf harfun itu huruf, maaf ya, huruf bi ini. Nah teman-teman, jadi ada bi itu kadangkala dengan, bi itu bersama, bi itu atas nama, ya banyak artinya. Nah sekarang begini, kalau bi diterjemahkan dengan, misalnya gini, kita mau makan dengan nama Allah aku makan, kan berarti gitu ya. Nah kalau pakai kata diterjemahkan bi-nya adalah dengan, seolah begini teman-teman, seolah gini, misalnya kalau kalimat lain nih, dengan aku makan dengan nasi, ya aku makan dengan piring, aku makan dengan, nah berarti dengan di sini nasi piring itu berfungsi sebagai apa terhadap kita kalau pakai bahasa Indonesia, ya mungkin ada apa sebagai apa, subjek, predikat, atau apa, atau sebagai apa, saya mandi, bukan, misalnya gini, saya mandi dengan air hangat, saya mandi dengan sabun cair, saya mandi dengan air dingin, saya mandi dengan, nah berarti tadi yang saya sebutkan tadi, benda-benda tadi fungsinya apa untuk kita ketika Jadi kata keterangan ya. kan alat bantu, alat ya, sarana ya. Saya makan dengan, nah jadi saya makan dengan ayam misalnya ya, ayam goreng ya, bukan ayam hidup. Berarti si ayam itu sebagai alat untuk kita memenuhi kebutuhan kita itu untuk makan. Tadi saya mandi dengan air panas, itu alat untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mandi. Nah jadi ada penjelasan begitu. Kalau bi di sini dikatakan dengan nama Allah aku makan, jadi seolah-olah tuh Allah tuh jadi alat bantu, sebagai alat bantu kita untuk makan. Sopan nggak sama Allah mengatakan Allah sebagai alat bantu gitu ya. Nah, jadi yang tepat apa? Bi di sini yang lebih tepat, dan ini yang saya ambil pendapatnya ya, karena memang beberapa ulama itu kalau pendapatnya itu luar biasa semua ya teman-teman. Cuma ya dengan sedikitnya pengetahuan saya coba nyimpulin sendiri dan saya bagi kepada teman-teman. Jadi teman-teman boleh terserah ya mau ngambil atau enggak pendapat saya ya. Nah, nanti silahkan compare lagi, ditanyakan lagi kepada para gurunya yang senior ya, apakah pendapat saya atau benar atau tidak. Kalau ternyata salah, tolong saya juga dinasehatin ya. Nah, apa bi di sini yang tepat adalah atas nama. Ya, kenapa atas nama? Artinya ya atas nama. Jadi misalnya atas nama Allah Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya. Jadi atas nama tuh gini teman-teman, seperti kita teks proklamasi ya, gini. Proklamasi Indonesia ya, mungkin teman-teman masih ingat waktu SD ya belajar teks proklamasi, masih ingat gimana kalimatnya? Proklamasi kami, gimana tuh kalimatnya tuh? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Ya, kemerdekaan. benar. Gitu ya, Iya. gitu kan? Nah, ya. Nah, terus kalimat di bawahnya apa penutupnya? Atas nama Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, coba kita detili. Apa yang dimaksud dengan atas nama itu tadi? Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaan gini, berarti yang pengen tadi teks kemerdekaan di atas itu, kami bangsa Indonesia menyatakan. Jadi yang pengen merdeka itu bangsa Indonesia atau Soekarno-Hatta? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang pengen merdeka. Soekarno-Hatta sebagai siapa? Sebagai wakil. Sebagai wakil dari rakyat. seluruh bangsa Indonesia. Memproklamirkan gitu ya, sebagai proklamator ya. Jadi yang ingin merdeka itu siapa? Bukan Soekarno-Hatta, tapi Indonesia. Nah berarti gini, atas nama Allah aku makan, atas nama Allah aku mandi, atas nama Allah aku berpakaian, atas nama Allah aku tidur, atas nama Allah. Jadi basmalah itu kalau diterjemahkan atas nama Allah, itu lebih tepat. Gimana maksudnya? Saya melakukan ini karena yang menginginkan itu Allah, bukan saya yang menginginkan.
Maksudnya apa? Yang nyuruh saya begini adalah Allah. Saya cuma ngejalanin perintah dari Allah. Tadi yang nyuruh bicara kemerdekaan itu bangsa Indonesia. Yang pengen merdeka tuh bangsa Indonesia. Saya mah cuma menyampaikan aja gitu. Yang pengen saya makan, tidur, mandi, sholat, puasa, zakat. Yang pengen itu siapa? Yang menginginkan siapa? Yang memerintahkan siapa? Allah. Jadi atas nama Allah saya melakukan ini. Karena Allah lah saya melakukan ini, maksudnya begitu. Ya, bisa dipahami sama teman-teman. Gitu. Jadi lebih tepatnya atas namamu ya Allah. Aku melakukan ini karena engkau yang nyuruh. Ya makanya jadi nanti bernilai itu bedanya kita dengan orang kafir. Kalau teman-teman makan sekedar pengen, kenapa makan? Ya lapar lah gitu ya. Ya lapar lah. Masa kenapa makan karena ngantuk? Kalau ngantuk ya tidur. Ya kenapa tidur? Ya bukan karena lapar, karena ngantuk gitu. Kan gitu. Kalau sekedar itu kita nggak ada bedanya dengan monyet, kucing, dengan orang kafir juga begitu sama. Ya tapi beda kita apa? Aku tidur niatkan Allah yang nyuruh kita untuk tidak zalim kepada tubuh kita. Ada waktunya tubuh itu untuk diistirahatkan. Karenamu ya Allah aku tidur supaya besok pas aku bangun aku punya tenaga untuk bisa ibadah lagi. Maka kalimat doa tidurnya juga begitu kan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bismika, kalau kita mungkin yang biasa tuh bismika Allahumma ahya bismika amut ya. Tapi kalau saya pernah baca teks hadisnya itu bismika Allahumma amut wa ahya gitu ya. Nah, mati dulu dan ahya. Nah, bismika ya. Berarti apa? Atas namamu ya Allah aku tidur. Engkau yang nyuruh aku tidur ya Allah. Ya, berarti apa? Nah, kenapa aku tidur? Karena memang aku harus butuh tenaga. Tubuh ini udah lelah seharian, butuh tenaga. Dan atas namamu ya Allah, aku ahya. Aku bangun. Ya, maksudnya apa? Jadi, karenamu aku bangun. Ya, aku bangun karena engkau yang menghendaki aku bangun. Berarti kalau aku bangun gimana? Aku bangun untukmu. Jadi, tenaga yang tadi aku kumpulkan ketika aku tidur, aku akan pakai itu besok pagi kalau aku bangun lagi, besok pagi aku pakai tenaganya untuk ibadah lagi. Nah, itu makna dari bismika Allahumma amut wa ahya. Ya. Ya kadang-kadang kita mah udah aja gitu, nggak ngerti apa gitu. Makanya pas bangun tidur besok baru-baru kepikiran tenaganya buat ibadah ya. Buka HP pagi-pagi ya, apalah gitu ya. Salat enggak khusyuk macam-macam. Nah, jadi makanya pas doa bangun tidurnya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku lagi. Makasih ya Allah, ternyata aku hidup lagi ya. Kalimat akhirnya coba lihat. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada engkau kami kembali. Teman-teman, manusia yang paling cerdas itu kata Rasul apa? Manusia yang paling banyak mengingat kematian. Sejak kita bangun, kita tuh dibimbing oleh Rasulullah mengingat kematian. Kepada engkau kami kembali ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, engkau udah bangunkan aku lagi. Aku udah, tadi malam udah komitmen. Aku tidur untukmu. Kalau aku punya tenaga, buatmu. Jadi hari ini ya Allah, aku akan anggap hari ini adalah hari terakhir hidupku. Maka, aku akan melakukan amal terbaik yang bisa aku lakukan hari ini. Karena hanya kepada engkau aku kembali ya Allah. Jadi kita diingetin, ayo ini bisa wa ilaihin nusur, hanya kepada engkau kami kembali. Ayo jangan-jangan ini hari terakhir hidup kamu. Ayolah, jadilah yang Allah kasih kesempatan ini, tenaga ini pakai untuk ibadah yang terbaik. Ayo. Nah, kita jadi semangatin diri kita. Itu pentingnya kita tahu terjemahan dan makna apa yang sedang kita baca. Makanya teman-teman kaum muslimin itu harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa petunjuk hidup kita. Jadi bagaimana mungkin kita itu tidak paham petunjuk hidup? Ya bagaimana mungkin gitu ya. Orang muslim nggak bisa bahasa Arab. Ngenes ya. Makanya kalau Imam Syafi'i itu, saya tinggal di Tanah Baru teman-teman ya. Penduduk aslinya itu masih menggunakan karena memang di sini mayoritas Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu saya lupa sampai mengharamkan atau gimana ya, mewajibkan gitu ya. Pokoknya segala hal, saya lupa kalimat Imam Syafi'inya gimana. Tapi intinya di kampung saya nih, di tempat tinggal saya sekarang Tanah Baru ya. Mereka itu kalau salat Jumat masih pakai bahasa Arab. Ya, karena itu sebetulnya cara Imam Syafi'i untuk menegaskan kepada orang yang mengikutinya bahwa betapa pentingnya bahasa Arab itu untuk kehidupan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin tidak ngerti bahasa Arab, itulah kehancuran kehidupan. Ya, makanya sekarang kaum muslimin, ya semua manusia itu lihatlah dari Sabang sampai Merauke, dari bumi timur sampai bumi barat, utara sampai selatan, nggak ada yang baik-baik aja. Ya. Secara umum itu ya ngenes kehidupan itu saat ini. Begitu banyak kemaksiatan dan kerusakan. Ya.
Kasus 271 triliun itu baru permukaan saja teman-teman. Itu seperti gunung es ya. Dia bukan pejabat besar loh gitu ya. Nggak kebayang pejabat besarnya kayak gimana ya. Dan itu cuma dari timah ya. Itulah kerusakan yang terjadi ya teman-teman. Akibat manusia itu ya kembali tadi ya, tidak menghamba kepada Allah ya, malah sibuk dengan urusan dunia dan lain sebagainya. Nah, itu ya, bi itu adalah atas namamu ya Allah aku hidup ya. Nah, mulai setting hatinya ya, dan semangat teman-teman belajar bahasa Arab. Ya saya juga ya Allah nggak ada apa-apanya bahasa Arabnya, tapi ketika mulai belajar ya tadi makna bismika, saya bengong-bengong sendiri gitu ya. Ya Allah, kemana wae ini teh gitu. Banyak hidup tuh, aduh ya Allah terlalaikannya luar biasa ya. Ketika ini makna bahasanya tuh kayak gini, ya Allah gitu. Pantas hidup saya itu banyak apa namanya rasanya itu apa gelap ya, bingung, banyak masalah gitu karena nggak ngerti. Ketika dikasih tahu ini cara nih jawaban dari masalah kamu tuh nih, ayat ini dijelasin ayat itu secara makna bahasa Arabnya. Kita kan bacanya pakai terjemahan ya, nggak pakai rasa lagi membacanya ya. Aduh, udah fatal, jadi gelap kehidupan. Padahal itu cara Allah membimbing kita, itu kita udah bahas di pertemuan-pertemuan awal ya, bimbingan Allah agar kita mudah menjalani penghambaan itu dengan diberikan salah satunya Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah itu, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, Bismillah, Allah. Nah, nama Allah ya teman-teman. Allah ini adalah, kenapa kita menyebut pencipta kita itu namanya Allah? Siapa yang memberi nama? Dia sendiri ya. Kenapa kita tahu namanya Allah? Dia yang mengenalkan diri kepada kita ya, di dalam surat Thaha ya, Annallaha la ilaha illa ana, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah mengenalkan diri siapa namanya ya, bukan manusia yang memberikan nama. Bahkan nama Allah ini teman-teman, sejak Allah mengenalkan dirinya kepada manusia sampai saat ini, tidak ada satupun makhluk yang kepikiran untuk nyontek menamakan dirinya dengan nama Allah. Ada nggak? Anaknya beroleh siapa namanya? Allah. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Ya. 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 Nah, tadi apa sampai di mana tadi? Aku adalah Allah ya. Nah, tidak ada, bahkan orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam sendiri, mereka itu tidak ada yang kepikiran menyematkan nama Allah kepada misalnya binatang peliharaannya, kan gitu ya. Kalau orang lagi benci nih, terus punya anjingnya dikasih nama orang yang dia benci, kan gitu ya. Tapi sebenci-benci ya musuh Allah kepada Allah gitu. Nggak ada yang menamakan binatangnya dengan nama Allah. Bahkan pembencinya pun nggak ada yang kepikiran, karena Allah sendiri menjaga namanya. Jadi penyebutan nama Allah ini, lafaz Allah ini, dia yang menamakan dirinya, dia yang menjaganya sendiri gitu ya, Masya Allah. Karena untuk menunjukkan kata Allah ini, lafaz Allah ini hanya pemiliknya cuma dia satu-satunya ya. Maka dalam Al-Ikhlas itu, saat Al-Ikhlas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Ahad ya. Esa teman-teman, bukan wahid itu satu ya, bukan tunggal. Apa bedanya? Kalau tunggal itu satu tapi dari kumpulan dari banyak, jadi tunggal. Seperti makanya Bhinneka Tunggal Ika, kan dari banyak-banyak bangsa menjadi satu bangsa Indonesia, jadi makanya tunggal, bukan Bhinneka satu Ika, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berarti Bhinneka satu Ika, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Tunggal itu kumpulan dari banyak menjadi satu. Allah itu tunggal bukan? Bukan, Allah nggak tunggal. Lalu Allah satu. Allah nggak pakai menamakan dirinya, mensifati dirinya bukan pakai kata satu. Satu itu wahid, tapi ahad ya. Karena kalau wahid itu nanti ada isnain, ada salas, ada arba, ada khomsah ya. Nah itu ada lanjutannya. Tapi kalau ahad ya memang cuma satu-satunya. Esa itu cuma dia satu-satunya gitu ya teman-teman. Kemahaannya luar biasa. Nah itu, dan apalagi tentang Allah. Sebetulnya teman-teman, saya ada kelas juga di sifat tahunan official ya, bukan kelas dong ya official ya, ada ini
sifat tahunan official ya, boleh dibantu diketikin Teh Yani ya. Itu ada kajian Asmaul Husna di situ, pembahasan tentang Allah lebih lengkap lagi di situ ya. Silahkan di searching aja kajian Asmaul Husna, setiap cari video live ya di sifat tahunan official di YouTube. Saya ngisi tiap Selasa ya, tiap hari Selasa itu kajiannya Senin sampai Jumat lengkap banget, teman-teman ikutin aja. Ada kajian apa namanya, tafsir Qurannya ada, hadisnya ada ya, banyak itu. Saya dengan teman-teman ya di Bogor. Sifat Tahunan Official itu timnya medianya punya Pemkot ya, Pemkot Bogor, alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa di sana ya berbagi. Silahkan cari video. Nah itu ya kajian Asmaul Husna, saya nggak tahu dari bulan apa ya. Pokoknya sekarang itu lagi bahas Al-Aziz. Sudah Al-Aziz saja pertemuan kemarin terakhir keberapa ya? 9 atau 10. Khusus bahas Al-Aziz ya teman-teman. Masya Allah ya. Ilmu Allah itu luas banget ya. Nah tentang makna Allah ya, karena kita pertemuannya juga singkat, kita kalau mendalami sekali tentang hal itu nanti nggak keburu sampai ke salam ya. Mudah-mudahan nanti malam takbiran selesai membahas sampai ke makna salam ya. Nah, jadi Allah ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Berisik ya TNI ya. Saya pindah dulu ya karena ruangannya mau dipakai ternyata. Bentar. Tadi mulai jadi jam berapa sih Teh Yani? Pindah mungkin 2 menit lah ya. Ya sebentar. Ya Allah. Alhamdulillah. Teh Yani mau nanya, itu kajian MSH tuh kapan mulainya? Workshop Iya, di grup ada. di grup. Iya, tapi belum ini lagi. Aku masuk ke grupnya. Kalau workshop itu workshop metanoia self healing ya, itu diadakannya karena sudah mulai offline, kita diadakan offline. Kalaupun misalkan live streaming, biasanya itu hanya di pertemuan ke-1 dan sesi 1 saja. Biasanya saya live streamingnya ke Facebook, tuh nanti workshopnya. Offline terdekat itu di bulan Ba'da setelah Idul Fitri di Ciamis, insya Allah. Kalau mau lihat rekamannya, ada 10 kali pertemuan. Waktu itu saat pandemi kita mengadakan 10 kali pertemuan live streaming di YouTube. Nanti saya share di grup spesial Ramadan ya, link YouTube-nya insya Allah. Nanti diingatkan lagi saja. Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung lagi. Semoga Bu Dewi dilanjut. Semoga ini ya ya aman lah di sini insya Allah ya. Nah teman-teman tadi, nah sekarang kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu
dari kata yang sama ya, yaitu rahmat. Rahmat itu kasih sayang atau cinta. Nah, apa bedanya Rahman dengan Rahim? Sebetulnya Rahman ini adalah menunjukkan Allah menyayangi seluruh makhluknya. Ya, bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tidak pandang bulu. Jadi Allah tuh mencintai semua makhluknya. Entah itu dia orang kafir, munafik ya, orang Israel gitu ya. Semua itu Allah mencintainya, ya. Binatang, tumbuhan kayak apa kayak gitu ya, yang binatang najis atau enggak, itu semua Allah mencintainya. Ya, Allah memberikan rahmat kepada mereka, memberikan cinta kepada mereka. Enggak dibeda-bedakan, ya. Nah, kalau maha itu berarti apa teman-teman? Gini, kalau ada seseorang yang mencintai seseorang ya, tulus mencintainya, kira-kira ciri-cirinya gimana teman-teman? Seseorang yang sangat tulus mencintai seseorang, entah itu mungkin sahabatnya, anaknya, istrinya, suaminya. Dikatakan tulus itu ciri-cirinya gimana? Rela berkorban, Terus? ingin selalu bersama, Selalu memberi. Ya, terus? Ikhlas. Kayak Agustusan ya jadinya. Ikhlas. Ikhlas ya, disakiti ikhlas ya gitu ya. Berkorban perasaan, nggak apa-apa, yang penting dia bahagia gitu, bukan? Ya, betul. kayaknya teori banget ya. Kita ada nggak ikhlas kayak gitu ya, cintanya sama manusia? Ya, tapi gitulah. Kalau tulus itu, nah tapi gini, setulus-tulusnya cinta manusia kepada manusia, dia punya batasan nggak teman-teman? Punya Batasannya apa biasanya? batas waktu, batasnya. Batas waktu, terus batas apa? Batas sabar. Batas sabar. Walaupun sebetulnya batas sabar nggak ada batasannya. Tapi faktanya ternyata memang kita suka membatasi kesabaran tadi, gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya kita sayang banget sama seseorang ya, dia tuh misalnya kena kanker. Sayang, kita udah kerahkan segala perhatian, kita ngobatin dia, tapi terbatas nggak kita? Terbatas untuk apa? Memberi Menolong. kesembuhan. Terbatas memberi kesembuhan. Terbatas, mungkin habis-habisan dana juga, udah nggak ada lagi. Terbatas, tenaga, kadang-kadang kita nggak bisa, bukan kadang-kadang, kita pasti nggak bisa 24 jam. Ya, tapi Allah, cintanya Allah itu nggak ada. Namanya maha itu pasti berarti kan maha mencintai, apa? Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Nggak pernah lelah, terus menerus. Bahkan kita itu nggak bisa menolak cintanya Allah, per detiknya tuh datang kepada kita. Ya, Allah memberikan makanan. Sel tubuh kita itu ada triliunan sel teman-teman gitu ya jumlahnya. Setiap detiknya Allah berikan makanan mereka, Allah berikan oksigen mereka, Allah suplai darah ke mereka. Mereka terhubung dengan sistem tubuh kita, macam-macamnya. Setiap detiknya kita nggak bisa menolak cintanya Allah. Seluruh makhluknya, ya. Terus apa lagi? Dan ada sebuah gambaran begini teman-teman ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebuah hadis ya. Allah itu membagi cintanya menjadi 100 bagian. Tanpa bermaksud bahwa ada batasan. Pembagian itu berarti ada batasannya dong kalau gitu cintanya Allah, enggak ya? Tanpa maksud begitu. Ini Allah hanya menggambarkan, menceritakan kepada kita sesuatu yang bisa kita jangkau gitu ya. Yaitu membagi menjadi 100 bagian. Satu bagian cintanya Allah tadi Allah berikan saat ini ketika kita di dunia. Allah satu bagiannya Allah berikan kepada semua makhluknya di dunia. Tapi 99 bagiannya Allah berikannya di surga. Nah, teman-teman, satu bagian cintanya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya tadi, lihatlah apa yang terjadi. Terjadilah ya kasus korupsi triliunan, terjadilah perang di Gaza, perang Irak, perang apa, rebutan harta-harta dunia. Mereka tersilau dengan kecintaan kepada dunia. Mereka ingin menguasai ya apa-apa yang ada di muka bumi ini. Ya, mereka sibuk dengan dunia, padahal itu hanya satu bagian cintanya Allah dan Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dibagi-bagi ya. Dengan cintanya Allah ini, Allah ilhamkan rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Ya, anak kepada ibunya. Itu Allah ilhamkan, itu bentuk cinta Allah. Ya Allah berikan sedikit bentuk cinta tadi kepada hati manusia agar mereka saling mencintai. Ada gitu ya. Nah, dibagiin tuh sampai semut-semut, pokoknya amuba ya, bakteri-bakteri, virus-virus, itu semua itu Allah kasih, dibagikan satu bagian cintanya Allah itu dibagikan kepada seluruh makhluknya. Tapi ya, dengan pembagian tadi itu cintanya Allah, mereka tuh sampai rebutan, terlena, betapa indahnya gitu dunia ini ya. Padahal itu hanya satu bagian yang dibagikan ke seluruh makhluk. Nah, bagaimana dengan 99 bagian itu diberikannya di surga dan hanya kepada segelintir makhluk.
segelintir orang bahkan. Bayangin teman-teman, ya luar biasa cintanya Allah itu, ya. Terus kita nggak pengen gitu surga, ya. Gampang teman-teman. Jadi kata Rasulullah itu begini, ada orang yang pengen masuk surga, tapi enggan. Kok bisa? Coba saya nanya teman-teman, pengen nggak sih masuk surga? Saya kira semua orang menjawab pengen. Ahli maksiat juga pengen kalau ditanya mau masuk surga gitu ya. Tapi enggan. Kenapa? Kelihatan enggan. Dia nggak bersungguh-sungguh menjalankan aktivitas-aktivitas calon penghuni surga. Ya, berarti dia enggan, masih terus sibuk sama dunia, malas-malasan dan seterusnya ya, mengkaji malas lagi, ada aja hambatannya. Nah, itulah ya sehingga dikatakan dia tuh enggan. Nah, kita semoga tidak termasuk yang itu. Pada surga itu luar biasa. Maka kita itu untuk menumbuhkan rasa semangat kepada surga, mulai berpikir cara pandang kita itu berpikir tentang cara pandang akhirat, bukan takarannya cara pandangnya dunia. Misalnya begini, kalau kita itu takaran apa dunia ya, apalagi yang berbisnis tadi gitu ya, 10 hari terakhir Ramadan itu bisnis apa teman-teman yang laris? Itu kan ujian banget ya. Kue lebaran. Nggak, kue lebaran. Oh gitu ya. Tapi tanpa dia sadari ya, kita nggak usah nunjuk orang ya, kita akan bersemin sama diri sendiri. Itu kan bikin kue lebaran itu buat saya ya, saya kan nggak senang bikin kue, saya kan bukan produsen, saya itu konsumen ya. Kan kita kalau produsen semua kan kasihan ya, nggak ada konsumen ya. Nah saya mah di posisi konsumen aja, kasihan produsen kalau saya jadi produsen juga ya. Buat saya pribadi gitu ya, kayaknya capek banget, itu pastilah saya menganggap itu capek banget bikin kue. Termasuk orang yang passionnya memang di dunia perkuehan, pasti dia ada capeknya juga gitu. Tapi dia menikmati, enjoy banget ya, bahkan wah orderan lagi, oh semangat lagi gitu ya. Karena apa? Mengukur habis di order itu ada yang didapat, entah itu kebagian kepuasan pribadi ya, nggak butuh-butuh banget sih duitnya gitu ya, tapi kita bahagia, laris itu senang gitu ya, atau dapat cuan memang gitu ya. Kita akan mengeluarkan energi begitu banyak. Coba pas kalau kita dengar, ayo pahalanya banyak, bergadang yuk di 10 hari terakhir Ramadan. Cek deh sesemangat apa kita, apa ya, seoptimis apa kita untuk menyambutnya ya. Kadang merasa nggak merugi ketika kita terlewatkan ada peluang pahala kebaikan 1 detik saja. Kadang rasanya mungkin nggak rugi-rugi amat, tapi peluang diskon besar-besaran kelewat 1 menit, diskonnya ditutup ya gitu ya. Atau saya pernah lihat, mungkin teman-teman ada apa namanya di televisi itu ya, acara apa namanya, uang kaget tuh dia ya, lari-larinya kayak apa demi mendapatkan harta karena ada batas waktu gitu ya. Kalau nggak, ini batas waktunya lewat itu kalau nggak salah apa dikembaliin semua ya, atau gimana tuh saya lupa ya. Bukan sampai segitunya, itu cuma uang. Atau bedah rumah, itu orang sujud-sujudnya kayak apa, nangis-nangisnya itu pada cinta nikmatnya Allah, pahala yang Allah siapin lebih dari itu ya Allah. Dunia itu cuma receh, bahkan dikatakan dunia di hadapan Allah itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk. Itu saya jelasin juga pernah ya kalau nggak salah di kelas ini ya. Jadi apa sayap nyamuk, coba teman-teman, ada nggak orang yang secara umum ya menghargai sayap nyamuk, dikasih harga gitu, berharga gitu sayap nyamuk itu ya. Kalau nemu nyamuk itu paling teman-teman ngapain kalau nemu nyamuk, dianggap berharga gitu, tepuk gitu ya, itu paeh gitu ya, mati. Nah, jadi kata Allah apa, dunia dan seisinya di hadapan Allah nggak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk. Nggak ada manusia yang menganggap sayap nyamuk itu dikumpulin ya, sampai 10 kilo dikumpulin gitu sayap nyamuk, beli dong, nggak ada saya kira yang mau beli gitu ya. Ngumpulinnya juga susah, buat apa ya, ketiup dikit gitu aja udah terbang gitu sayap nyamuknya gitu ya. Nah, karena apa? Bukti bahwa semuanya tidak berharga itu apa? Allah semua akan musnahkan. Musnah itu hilang, memang nggak ada bekasnya sama sekali gitu. Tapi ada yang tidak Allah musnahkan sih, itu hamba-hambanya, karena begitu berharga untuk Allah gitu. Hamba-hambanya itu ya teman-teman. Jadi apa? Itulah cintanya Allah. Itulah Ar-Rahman, nggak ada batasannya ya. Nah teman-teman, coba yuk kita ma'rifatullah itu bisa dari memakrifati, mempelajari nama-namanya Allah. Di situ kita sampai ya rasanya maha itu gimana sih, memang nggak ada batasannya cintanya itu. Nah saya mau liatin ke teman-teman deh ya, ini ada video ya,
Teman-teman ngelihat video ini gimana rasanya? Ya, rasanya. Tolong jujur. Teni berisik ya, Teni. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini sudah tempat yang paling tertutup yang bisa saya akses ya. Nah, ini pertemuan ke-17. Menurut teman-teman video ini bagaimana? Ya. Mungkin pernah lihat, tapi lihatnya dengan hati yang tawadu ya. Kira-kira dapat apa? Pelajaran apa dari video ini? Muncul nggak suaranya? Muncul. Ini kayaknya agak nge-lag itu dari sinyal. Masih putus-putus nggak? Enggak. Saya matiin dulu, oke. Saya ulang lagi ya, bentar. واحد وتسعين يوم يا الله حبيبي يا ماما حبيبي خلاص عشان خليه يضل قوي حبيبي والله نبيت عشانك والله نبيت حبيبي يا ماما 91 يوم تحملت يوم عدت حبيبي لا تعطيني Ya, saya pernah setel ya video ini pas lagi bahas ilah kalau nggak salah ya. Saya bahas lagi ini. Teman-teman, menurut teman-teman kenapa ayahnya seperti itu? Menunjukkan perasaan apa? Bahagia, terharu sama bahagia, terharu itu perasaan turunan. Intinya kenapa punya perasaan bahagia ketemu dia? Karena punya rasa apa? Rindu, kangen, ingin ketemu. Udah lama. Apa rindu? Rindu itu juga perasaan turunan. Dari perasaan apa? bersyukur. Dari cinta. Ya. Nah, kasus tadi itu pernah terjadi di masa baginda SAW. Ya, jadi ada seorang ibu. Jadi Rasulullah itu lagi duduk-duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang wanita teriak-teriak, "Anakku di mana? Di mana anakku?" Dia mencari anaknya hilang. Ya. Lalu nggak lama ibu itu datang lagi. Dia sudah menggendong anaknya, dicium-cium anaknya itu ya. Gitu, kebayang ya. Kehilangan anak terus anaknya ini. Nah, lalu Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian ya, kenapa ibu itu seperti tadi?" Ya tentu jawabannya udah jelas lah, karena ibu tadi mencintai anaknya. Lalu kata Rasulullah apa? Ini yang indah ya. Cintanya Allah kepada hambanya jauh melebihi cinta ibu tadi kepada anaknya. Cintanya Allah jauh melebihi dari cinta ayah tadi kepada anaknya. Rindunya Allah sama kita teman-teman. Saya kalau udah ngomong itu sedih ya. Rindunya Allah sama kita jauh melebihi rindu si bapak tadi kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Pernahkah kita menyebut kerinduannya? Apakah kita sering membiarkan Allah bertepuk sebelah tangan? Itu yang jadi masalah besar dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Allah bertepuk sebelah tangan. Ya, kita bikin Allah kecewa dan kecewa lagi. Karena kita tidak menyebut cintanya. Semua cinta yang Allah berikan tanpa syarat, tanpa pamrih. Sering kita abaikan, kita anggap enteng, kita fokus dengan apa yang belum Allah kasih. Pada cintanya luar biasa sama kita. Ya, nah harusnya gimana nyambutnya? Nah kayak gini nyambutnya harusnya. Ya, harusnya menyambutnya kayak gini. Kalau benar seorang hamba, contohnya tuh kayak gini hamba itu. Bentar. Nah yang ini harusnya begini teman-teman.
Harusnya kita tuh menyambut cintanya Allah, rindu sama Allah tuh kayak gitu ya. Pas kita sholat tuh harusnya rindunya kayak gitu. Saya nangis karena saya juga belum bisa kayak gitu ya. Semoga ya ini adalah bentuk ikhtiar kita teman-teman ya. Kalau kita dimudahkan ya untuk bisa hamba yang seperti itu gitu ya. Lebih dari itu kepada Rabbnya. Jadi jadi harusnya bagaimana? Ya, sambut. Kalau tadi teman-teman lihat anak tadi ya, itu tuh anaknya tuh terpisah dengan orang tuanya, saya lupa berapa tahun gitu ya, pokoknya lama gitu ya. Lihat mereka menyungkur, bersujud kepada Allah ya, bersujud syukur gitu karena udah melihat kembali kedua orang tuanya ya, sampai nggak tahan dikejar tuh kan gitu ya. Saya ingat ada sebuah riwayat mengatakan begini teman-teman ya, jadi nanti ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, para penghuni surga itu ya, ketika mereka bersuka cita dengan keindahannya surga ya. Mereka tuh penghuni surga tuh dikatakan mereka menjadi manusia yang sangat sibuk saat itu. Yaitu sibuk apa? Sibuk menikmati surga. Ya. Ibarat kalau kita datang ke mall, kita sibuk, dipegangin itu mungkin baju ya, ini bajunya bagus, mau dicoba-cobain. Ibaratnya kalau itu mall semuanya gratis, mungkin semua akan kita borong itu mall itu, dibawa semuanya. Ya. Dinikmati. Ya, kita datang ke taman, dinikmati semua space tamannya, foto di pojok sana, foto di pojok sini, menikmati, sibuk kita itu. Cuma dikasih taman. Bayangkan tadi 99% cintanya Allah yang Allah berikan di surga, manusia akan sesibuk apa teman-teman? Cuma satu bagian saja yang dibagi kepada seluruh makhluk, yang manusia begitu sibuk sampai lupa kepada Allah ya. Nah di surga manusia itu begitu sibuk dengan keindahan surga. Lalu tidak lama ada suara yang menyeru dari atas gitu ya. Wahai penduduk surga, ya ketika mereka suka cita ya, dengan keindahan surga ya. Wahai penduduk surga gitu ya. Apakah kalian ingin diberikan sesuatu yang lebih indah dibandingkan surga ini? Saat itu penduduk surga kebingungan. Memang ada yang lebih indah dari surga ini? Apa? Gitu ya. Itu aja udah luar biasa banget gitu ya. Nah, ternyata tidak begitu lama. Ya. Tiba-tiba Allah itu teman-teman, ya, Allah membuka tabir yang menutup wajahnya. Ya. Dan saat itulah penduduk surga tersungkur bersujud kepada Allah gitu ya, kepada Rabbnya. Kalau tadi kita melihat seorang anak begitu menunggu-nunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harus dengan orang tuanya, harusnya kita lebih rindu lagi untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penduduk surga bersujud menyungkur kepada Allah karena apa? Ternyata surga itu nggak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan wajah Allah yang maha indah. Jadi kita terus harus naik level. Ibadah kita bukan lagi takut dosa, bukan lagi pengen pahala, boleh sih silahkan gitu, tapi ya dong kita naik level. Kenapa sih pengen masuk surga? Pengen nikmat hidup indah, enak, bukan itu lagi, tapi apa? Jadilah cita-cita tertinggi kita itu rindu ingin melihat wajah Rabb kita. Seseorang yang lama nggak ketemu orang tua pasti rindu banget, apalagi dari kecil nggak pernah bertemu dengan orang tuanya, mungkin meninggal dari kecil orang tuanya, pasti rindu untuk melihat wajahnya. Saya aja yang dari kecil barengan dibesarkan sama bapak gitu ya, bapak meninggal tuh ya Allah luar biasa, kerinduan tuh kayak apa gitu. Harusnya itu tidak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itulah khusyuk teman-teman, itulah khusyuk ya. Hayati makna Ar-Rahman tuh kayak gimana, cintanya Allah tuh kayak gimana. Betapa sombongnya kita, congkaknya kita kalau kita tuh nggak menyambut cintanya Allah itu dengan bersungguh-sungguh untuk melihat wajahnya. Jalani perjalanan orang-orang ya menghantarkan dia untuk melihat wajahnya Allah. Jalani jalan orang-orang ahli surga. Dengan apa? Jadi hamba yang terbaik. Ya itu seperti itu. Bagaimana dengan Ar-Rahim? Kita selesaikan aja nggak apa-apa ya. Insya Allah kalau ini malam ganjil atau malam genap ya, tergantungnya hari apa ya. Tapi semua hari-hari Ramadan itu penuh keberkahan ya. Gak apa-apa kita tambah sedikit waktunya ya, semoga Allah memudahkan kita. Nah biar selesai makna basmalahnya. Lalu apa? Dikatakan Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah, tapi yang hanya Allah berikan kepada muslim saja. Hanya muslim saja yang Allah berikan. Yang kafir tuh nggak dikasih. Binatang-binatang lain nggak dikasih. Hanya yang muslim saja. Apa itu bentuknya? Pertama, pahala.
Muslim walaupun sebesar biji zarah kebaikannya, tapi memenuhi syarat pahala, syarat amal soleh ya, yaitu niatnya benar, caranya benar, walaupun kebaikannya sebesar biji zarah, Allah kasih pahala. Tapi kalau kafir, mau kebaikannya luar biasa ya, Allah nggak kasih pahala sedikit. Ya, jadi Allah memberikan pahala itu bentuk sifat rahimnya Allah. Lalu apa Allah? Allah berikan ampunan. Orang kafir, walaupun dia baik banget ya, sama orang tuh baik banget, Allah nggak memberikan ampunan kepada dia. Ya, itu ya teman-teman. Bahkan yang otomatis Allah ampuni itu begitu banyak. Ya. Dosa yang Allah otomatis ampuni itu begitu banyak. Ya. Kemudian apalagi bentuknya? Tadi bentuknya pahala, bentuknya ampunan, kebarokahan, itu yang dikasih kepada Muslim. Enggak dikasih kepada yang lain. Termasuk apa? Taufik. Taufik agar ringan menjalankan ketaatan kepada Allah itu juga hanya Allah berikan kepada Muslim. Ya, ada taufik yang Allah berikan kepada tadinya dia kafir tapi dia jadi Muslim, gitu ya. Allah berikan taufik, dia ringan hatinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah itu ya teman-teman, sedikit memang. Ya. Dan makanya pas kita, saya pribadi ya, tergantung teman-teman kan. Memang kalau untuk kalau versi sholatnya singkat, misalnya kita memang ada urusan lain yang tidak bermaksud kita itu menyepelekan urusan sholat, ya kadang-kadang membutuhkan sholatnya nggak terlalu lama gitu ya, tentang urus anak yang sakit ya, dan lain-lain. Nah, misalnya ar-rahim gitu ya. Nah teman-teman bayangkanlah salah satunya, apakah lagi butuh ampunan, pahala, atau butuh barokah, atau butuh taufik ya. Nah, jadi pas bilang Bismillahirrahmanirrahim, pas rahimnya itu Allah, taufik darimu ya Allah, gitu ya. Atau teriak dalam hati itu, silakan. Pas bilang Ar-Rahman, ya bayangin ya Allah, aku yang melihat wajahmu yang maha indah ya. Atau dalam hati bisa juga terima kasih atas cintamu ya Rob ya. Kadangkala kalau saya lagi muncul mesranya gitu sama Allah ya, kalimatnya kadang-kala ya puitis gitu sama Allah ya, pas bilang Ar-Rahman Ar-Rahim ya, kadang-kala kalimatnya duhai cintaku, terima kasih atas semua cintamu padaku ya, entah itu cinta yang bentuknya sifat Rahman, entah cinta yang Rahim, maafkan aku belum bisa membalas cintamu gitu ya, apalah aku lah, terserah teman-teman kalimat ya. Jadi penghayatan gitu, tapi itu dalam hati yang disampaikan. Kalau di lisannya Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan cara begitu. Apalagi ya, kan teman-teman kalau kita lagi kita punya pasangan ya, suami istri dalam hal ini, pasangan halal ya, nggak yang halal nggak boleh. Kapan sih waktu mesra itu? Biasanya memang malam hari, ketika anak-anak tidur, itu waktunya mesra. Kita tuh bisik-bisik gitu ya. Nah, sama Allah begitu, apalagi sama Allah gitu ya. Malam hari itu ya Allah ya, kita berbisiknya di sajadah, di tanah, nyampainya di langit ya, luar biasa mesra banget, indah, dihayati bacaannya itu ya dengan Allah, tahajudnya apanya ya, setiap katanya, entah itu ucapan doa, entah itu ucapan zikir, dihayati, nikmat banget rasanya itu. Kalau dikatakan kalau orang lagi pengantin baru gitu ya, selesai dunia milik berdua. Nah kalau dengan Allah itu, kalau udah benar-benar di titik kita menikmatinya, merasakan banget kita hanya berdua dengan Allah, seolah apa? Seolah jagat raya itu milik berdua gitu ya. Jadi gitu, kalau dunia milik berdua tuh aduh terlalu kecil ya, seolah seluruh alam semesta ini adalah milik hanya ada aku dan Allah saja, yang lain ngapain numpang gitu ya kan, kayak gitu ya. Nah mungkin itu ya, kita membahas makna basmalah ya, bacaan husuknya. Nah silakan hayati ya, seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Silahkan mutolaah ya, mutolaah atau murojaah video saya, atau murojaah atau mengulang video untuk lebih paham lagi, karena itulah jalan para ulama ya. Kalau ulama itu belajar, mereka mengulang-ulang apa yang mereka dapat dari para gurunya ya, dari temannya, dari siapanya ya, diulang-ulang, bahkan mencatat ulang, menyalin ulang. Lalu apa? Mutolaah, ditelaah ya, dikembangkan. Nah kalau ini tadi kita lagi bahas makna basmalah, coba teman-teman cari ustadz lain yang bahas dengan pembahasan yang sama ya, cari guru lain yang pembahasannya sama tentang makna basmalah, itu namanya mutolaah, mendalami, menelaah ya. Jadi kita lebih paham lagi, jadi lebih mantap lagi nanti pas sholat itu ya.
Oke, hari ini baru bisa baca, kita bahas basmalah. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 5 hari ya. Semoga sampai kepada salam ya. Insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Tayani, teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan, Allah limpahkan taufik kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mempraktekkannya ya. Amin. Menjadi hamba yang terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillah sudah hampir jam 10 ya. Silakan teman-teman mungkin yang mau akhiri pertemuan kita di hari ke-17 ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Tayani. Mohon maaf lahir batin. Izin ditutup ya semuanya ya.